Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih setia mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Columbus. Columbus adalah sebuah film Tamil action romantis yang dirilis tahun 2017. Disutradarai oleh Saptagiri dan dibintangi Sumant Ashwin, Misty Chakraborty, dan Seerat Kapoor. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Film Columbus mengisahkan seorang pemuda bernama Ashwin yang terpaksa masuk penjara selama 2 tahun karena difitnah. Saat dia keluar dari penjara, dia mencari kekasihnya Indu yang menghilang begitu saja. Dia bertemu dengan Neera, seorang wanita cantik yang membantu dia mencari Indu. Dalam perjalanan pencarian mereka, terjadi hal yang tidak diduga. Neera jatuh cinta kepada Ashwin. Ashwin berada dalam dilema. Bagaimana akhir cerita dari film ini? Mari kita mengulasnya. Kisah ini dimulai dengan sebuah pertandingan kabadi yang dilakukan dalam sebuah penjara. Terlihat orang-orang mengunggulkan seorang pria bernama Ashwin. Ashwin bertanding dengan bersemangat sambil menyebut nama Indu. Begitu besar cintanya kepada gadis bernama Indu ini, sehingga Indu selalu memberi kekuatan ekstra baginya untuk memenangkan pertandingan kabadi. Selesai pertandingan kabadi, Ashwin bernyanyi sambil mengingat masa-masa indahnya bersama Indu saat masih di luar penjara. Bahkan saat mereka masih pacaran, mereka telah mengikat janji dengan bertukar cincin. Sepertinya cinta mereka akan sulit dipisahkan. Walaupun dalam penjara, Ashwin terus belajar untuk menyelesaikan kuliahnya. Rupanya dia kuliah dari penjara, tapi Ashwin masih sering terganggu dengan suara-suara Indu saat mereka terakhir berpisah. Waktu yang ditunggu tiba. Siang itu ibu Ashwin datang di penjara untuk menjemput Ashwin karena dia keluar dari penjara. Ibunya memeluknya sambil meneteskan air mata karena bahagia Ashwin akhirnya keluar dari penjara. Dalam perjalanan pulang, Ashwin terus menatap cincin pemberian Indu. Sampai di rumah, ayah Ashwin menyambut tidak seperti ibunya. Rupanya ayahnya mempersalahkan Ashwin atas kejadian yang membuat dia masuk penjara. Ashwin masuk kamar dan coba menghubungi Indu, namun tidak bisa dihubungi. Dia mencari informasi tentang Indu di media sosial, tapi sama saja tidak ada informasi jelas tentang keberadaan kekasihnya. Dia pergi ke rumah Indu, tapi mereka sudah pindah. Akhirnya dia pergi dari rumah itu. Tetapi kemudian Ashwin mengingat kenangan bersama Indu yang pernah terjadi di rumah tersebut. Dia juga pergi ke rumah teman-temannya Indu, tetapi mereka semua tidak tahu di mana Indu sekarang. Ashwin pergi ke kuil untuk berdoa. Pendeta memberikan kepadanya air suci untuk ditaburkan kepada Dewa Hanuman. Dan inilah yang kemudian terjadi. Daun sirih yang dipakai Ashwin memercik air terlepas dan mengenai rambut seorang gadis yang berdiri membelakangi Ashwin. Karena di pikiran Ashwin hanya ada Indu, gadis itu terlihat seperti Indu. Dengan senangnya dia berlari dan memeluk gadis itu dari belakang. Tapi sayang, Ashwin kena tampar karena salah orang. Ibu Ashwin sedang menonton sebuah serial film. Dan film yang ditonton selalu berakhir tragis. Dia menjadi khawatir jika hal itu dialami oleh anaknya Ashwin, yang keluar pagi pulang malam hanya untuk mencari Indu. Ashwin pulang. Ibunya kemudian memperlihatkan film yang dia tonton. Menurutnya, film itu sama dengan Ashwin yang terus mencari kekasihnya. Akhir dari film dipastikan menyedihkan karena salah satu dari mereka akan bunuh diri. Ashwin berdebat dengan ibunya. Dia memastikan bahwa pasangan itu pasti akan bersatu. Untuk memastikan bahwa akhir film serial itu pasangan kekasih itu pasti bersatu, Ashwin akhirnya bertaruh dengan ayah dan temannya, 1000 rupiah. Tapi ibu Ashwin bilang jika dia kalah, maka dia harus berhenti mencari Indu. Ashwin kemudian pergi ke sutradara film itu, mengancam serta memukul sutradara itu, sehingga akhirnya dia merubah cerita film dan akhir dari film itu, pasangan itu akan bersatu. Terlihat gadis yang salah dipeluk Ashwin sedang berada di tempat kerjanya.
Dia bernama Neru. Neru kedatangan tamu seorang pria. Dia adalah Kireti. Rupanya ayah Neru dan ayah pria itu menjodohkan mereka. Kireti memberikan hadiah tetapi Neru tidak mau menerimanya. Rupanya Neru tidak menyukai pria tersebut. Neru melempar hadiah itu dan kemudian pergi. Dalam perjalanan pulang, Neru menelpon ibunya. Dia marah-marah. Saat di lampu merah, dia bertemu Aswin. Neru ketakutan dan pergi. Neru mengira Aswin mengikutinya. Mereka pergi ke sebuah rumah karena ada perayaan ulang tahun di sana. Pemilik rumah itu adalah Apama, teman Indu. Aswin ke sana untuk bertanya tentang keberadaan Indu, sedangkan Neru menghadiri undangan ulang tahun. Karena Apama tidak mengetahui keberadaan Indu, akhirnya Aswin pamit dan pergi. Aswin terlihat menunjukkan 1.000 rupiah kepada ibunya. Hasil kemenangan karena akhir dari film serial itu, pasangan itu akhirnya bersatu. Terlihat sutradara dari film serial itu datang mengunjungi rumah Aswin. Karena sutradara itu cerewet, ibu Aswin menyiramnya dengan kopi. Setelah ibu Aswin masuk, dia menekan bel lagi dan yang keluar adalah ayah Aswin. Ayah Aswin marah-marah karena akhir film membuat dia kehilangan 1.000 rupiah. Dia mengambil kalung sutradara itu sebagai gantinya. Aswin datang. Pria itu kemudian menawarkan Aswin main filmnya dan cerita cinta Aswin akan difilmkan. Aswin marah-marah dan memukulnya. Aswin mengusir mereka, tapi sutradara itu tetap berkeras akan membuat cerita film sesuai biografi Aswin. Ayah Neru pulang dan memarahi Neru karena menolak Kireti. Neru bilang dia tidak menyukai Kireti. Neru masih mau kuliah ke Amerika untuk mendapatkan masternya. Ayahnya terus marah-marah saja. Aswin pergi ke kampus untuk mengambil ijazahnya. Rupanya walaupun di penjara, Aswin terus kuliah untuk menyelesaikan sarjananya. Saat berjalan pulang, Aswin mengingat kenangan bersama Indu di kampus itu. Rupanya Indu lulus duluan dan akan melanjutkan ke Delhi mengambil master tekniknya. Aswin meminta Indu untuk tinggal, tetapi Indu tetap berkeras untuk pergi. Aswin mengingat temannya Indu yang bersamanya terakhir kali. Dia menelpon dan menanyakan rumah Indu. Setelah itu Aswin pergi ke sana, tetapi sayang Aswin tidak diizinkan masuk oleh orang tua Indu dan mereka mengusir Aswin. Kata ayah Indu, Indu tidak ada di sini. Mereka kemudian menelpon polisi. Paginya, polisi datang ke rumah Aswin dan mengancam jika dia terulang lagi mendatangi rumah Indu, dia akan dipenjara. Setelah polisi pergi, Aswin dimarahi ibunya. Ibunya menangis dan meminta agar Aswin jangan pergi lagi ke rumah itu. Dan akhirnya Aswin berjanji untuk tidak akan pergi lagi ke rumah itu karena dia mencintai ibunya. Neru pergi untuk membuat paspornya. Ada juga Aswin di sana. Dia juga pergi untuk membuat paspor. Terjadi kesalahpahaman di sana. Aswin sedang bicara sendiri dengan melihat foto Indu di HP-nya. Neru menyangka kata-kata Aswin ditujukan kepadanya. Mereka berdebat lagi. Nomor antrian Neru dipanggil dan dia pun pergi. Muncul si sutradara. Rupanya dia terus mengikuti Aswin sambil menulis cerita. Aswin menyuruh mereka pergi ke rumah Indu. Sutradara itu pergi ke rumah Indu dan buntutnya dia dihajar di sana. Tapi mereka beruntung karena saat mereka masih di sana, terlihat Indu pulang dari Amerika. Mereka pergi dan memberitahu Aswin. Aswin bergegas akan pergi, tapi di pintu keluar dia berpapasan dengan ibunya. Dia mengingat janjinya bahwa dia tidak akan pergi ke rumah itu. Karena itu Aswin hanya membuntuti Indu dari jauh. Saat dia berencana menjemput Indu, datang mobil ayahnya dan menjemputnya. Besoknya, Aswin melakukan hal yang sama, hanya bisa menatap Indu dari jauh. Di lampu merah, Aswin dan Neru bertemu lagi. Neru khawatir dan takut pada Aswin. Neru pergi ke kafe untuk menemui temannya. Aswin juga pergi ke kafe itu. Neru mengambil garpu dan akan menusuk Aswin. Aswin minta maaf dan memegang kaki Neru dengan sengaja mengikat tali sepatunya dan kembali meminta maaf. Aswin menceritakan kisahnya dan memberitahu bahwa sekarang Indu bekerja di kantor Neru. Aswin meminta bantuan agar Neru membantunya bekerja di perusahaan itu. Neru menolak. Aswin menawarkan suap kepada Neru. Neru marah dan pergi. Di rumah Neru sedang terjadi lamaran perkawinan. Neru gelisah karena tidak mau menikah. Ayah Neru meminta pendeta mencari waktu baik untuk pernikahan. Bersamaan muncul Aswin dengan rombongan musiknya. Dia berteriak minta maaf dan mulai bernyanyi. Neru dan temannya berbisik dan mereka akan memanfaatkan situasi itu
untuk menyelamatkan Neru dari lamaran perkawinan itu. Ayah Neru bertanya dan Neru bilang dia mencintai pria itu dan akhirnya lamaran pun batal. Saat mereka sedang berdebat karena lamaran yang batal, muncul Aswin. Terjadi sedikit perdebatan lagi dan akhirnya ayah Neru meminta Aswin untuk memberitahu orang tuanya agar datang. Neru beralasan orang tua Aswin sedang pergi ke luar negeri. Aswin yang bingung diam saja. Saat di luar, Neru menceritakan situasi yang sebenarnya. Aswin mengeluh dan bilang, jika Indu tahu dia akan membunuhku. Neru bersedia membantu Aswin bekerja di kantornya dan meminta Aswin besok datang dengan ijazahnya. Saat di kantor, Aswin melihat Indu, dia mengikutinya dan sangat terkejut karena orang yang menjemput Indu adalah Vamsi. Aswin mengingat pria itu, si Vamsi yang dikejar di kampus Indu. Aswin mengejar mobil mereka. Terlihat Neru juga berlari dengan khawatir. Aswin melihat Indu dan Vamsi di sebuah kafe. Dia mengintip dan terlihat Vamsi akan melamar Indu. Saat Indu ke toilet, Aswin mencuri cincin pria itu. Vamsi mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran antar mereka berdua. Muncul Neru dan menyelamatkan Aswin. Neru marah kepada Aswin karena kejadian itu. Dan dia bilang tidak akan membantu Aswin lagi. Dia juga khawatir jika Aswin masuk penjara. Neru bilang, apakah Anda tahu seperti apa sel penjara? Aswin merespons dan bilang, saya tahu. Neru terkejut mendengar hal itu. Aswin kemudian bilang dia 2 tahun di penjara karena percobaan pembunuhan. Saya baru saja dibebaskan. Aswin kemudian bercerita. Karena Aswin sibuk mengejar cinta Indu, Indu lulus kuliah. Tetapi Aswin gagal. Indu menyuruh Aswin menyelesaikan kuliahnya dan dia pergi ke Delhi untuk mengambil masternya. Awalnya, komunikasi mereka sangat baik tetapi lama-kelamaan menjadi terputus dan hilang kontak. Suatu waktu, Indu mengirim cincin yang menjadi tanda cinta mereka kembali ke Aswin. Saya tidak tahan dan menyusul Indu ke Delhi, kata Aswin. Saya melihatnya sedang menonton pertandingan bola mahasiswa, cerita Aswin. Aswin berlari menghampiri Indu dan tidak sengaja menabrak Vamsi, pria dalam lapangan bola. Pria itu yang sedang disporter Indu. Aswin minta maaf tetapi Vamsi memegang kaki Aswin dan akan memukulnya. Indu datang melerai. Indu bilang Aswin adalah teman kelasnya. Dia tidak mengakui bahwa Aswin pacarnya. Aswin kemudian mempertanyakan hal itu dengan sedikit kata-kata yang menyindir. Indu kemudian mempertanyakan mengapa Aswin datang ke Delhi. Aswin memperlihatkan cincin yang Indu kembalikan. Dan Indu bilang, karena Aswin tidak ada lagi di dunianya, maka cincin itu dia kembalikan. Indu bilang, saya telah berubah, karena menunggu kamu tidak pernah berubah. Karena itu, saya yang berubah. Indu memberikan pernyataan bahwa Aswin tidak ada lagi di hatinya. Mereka berdua berdebat, dan Aswin mengajak Indu menikah. Indu menolak. Aswin memegang tangan Indu sambil memohon. Indu terus menolak. Vamsi yang melihat hal itu datang dan menegur Aswin. Terjadi dorong-mendorong dan perkelahian tidak bisa dihindari. Aswin mengejar Vamsi dengan sepotong kayu. Dengan sengaja, Vamsi masuk ke sebuah lab dan memancing Aswin untuk masuk. Vamsi mengunci pintu dan memukul dirinya sendiri sampai berdarah. Dia berakting seakan-akan Aswin menyiksanya. Dengan sengaja dia melakukan itu, memfitnah Aswin agar Indu membencinya. Dan Aswin dituduh melakukan percobaan pembunuhan. Semua rencananya berhasil dan akhirnya Aswin masuk penjara. Selesai bercerita, Neru bilang, kekasihmu jatuh cinta pada musuhmu, sangat menyedihkan. Mereka membuat rencana untuk memisahkan Indu dengan Vamsi. Beberapa upaya dilakukan, namun masih gagal. Terlihat di kantor Indu terjadi seleksi karyawan baru. Aswin masuk dan Indu terkejut karena hal itu. Semua pertanyaan yang diajukan, Aswin menjawab semuanya dengan baik. What is API? Application Programming Interface. Indu menatap dengan kagum. Penguji bilang, bagus sekali. Aswin mengucapkan terima kasih
dan pergi. Indu terus menatap Aswin. Aswin dan Neru melanjutkan rencana mereka. Aswin menyuruh Neru ke bioskop. Aswin melempar obat sakit perut ke dalam minuman Vamsi. Akibatnya, Vamsi harus ke toilet dan rencana pun dijalankan. Karena menunggu lama, Indu menyusul Vamsi ke toilet. Saat yang sama, Aswin menyuruh Neru menemui Vamsi. Mereka bercakap-cakap dan Neru menunjuk resleting Vamsi yang terbuka. Indu melihat hal itu. Indu marah dan pergi. Aswin tersenyum karena hal tersebut. Tetapi Neru bilang mereka pasti akan berbaikan lagi. Mereka berdua kemudian pergi dan melihat di kafe. Ternyata Vamsi dan Indu sudah berbaikan lagi. Aswin stres karena itu. Pada waktu yang sama, Neru informasikan bahwa Aswin tidak diterima bekerja karena pernah dipenjara. Aswin berlari ke jalan dan mau bunuh diri. Neru menarik dan menamparnya. Neru merencanakan cara lain lagi untuk memisahkan mereka. Diam-diam mereka pergi ke rumah Vamsi, meletakkan pakaian wanita di ruang tamu dan kamar Vamsi. Sebelum mereka pergi, Vamsi dan Indu datang. Aswin dan Neru bersembunyi di dalam lemari. Vamsi membuka lemari untuk mengambil cincin. Untunglah mereka tidak ketahuan. Sayangnya, sebelum Indu kembali, Vamsi melihat semua pakaian perempuan yang diletakkan oleh Neru. Dia menjadi terkejut. Dengan cepat dia mengamankan semua barang-barang itu. Saat baju terakhir akan diambil, Vamsi tertangkap oleh Indu. Indu juga menemukan semua pakaian yang lain. Vamsi beralasan bahwa itu semua dia beli sebagai hadiah untuk Indu. Indu akhirnya percaya karena semua pakaian itu masih baru. Rupanya pakaian yang diletakkan Neru semuanya masih baru. Rencana jadi gagal. Aswin kemudian marah-marah karena rencana yang gagal itu disebabkan semua pakaian masih baru. Neru menyuruh Aswin keluar dan ini yang dia lakukan. Aswin berbalik dan akan mengajak Neru pulang, tapi dia jadi terdiam. Setelah Neru membuka beranya, dia letakkan di samping tas Indu. Dia kemudian menelpon Indu. Indu mengambil telepon di tasnya dan selesai menerima telepon, dia melihat bra itu. Dia menciumnya dan karena bra itu bukan bra baru, tapi bekas dipakai, dia jadi sangat marah. Vamsi berusaha membela diri, tapi Indu tidak menerimanya lagi. Dia kemudian menampar Vamsi dan pergi. Terlihat Aswin dan Neru sedang merayakan kemenangan mereka. Sementara itu, Vamsi sedang mabok dengan temannya. Dia bilang, sejak Indu kembali, banyak hal aneh terjadi. Dia curiga ada orang yang sedang berusaha memisahkan dia dengan Indu. Dan orang yang dia curigai adalah Aswin. Siang itu, Neru pergi ke rumah Aswin. Ibunya terlihat senang dengan kedatangan Neru. Aswin datang dan memperkenalkan Neru kepada ibunya. Ibu Aswin mengajak Neru untuk masuk, tetapi Aswin mengajak Neru untuk pergi. Dalam perjalanan, Neru bilang dia akan memberitahukan sebuah kabar baik yang membuat Aswin penasaran. Neru bilang Indu memanggil Aswin. Saat di lampu merah, Aswin melihat Vamsi dan teman-temannya. Untuk membuktikan apakah Vamsi sedang mengikuti mereka, Aswin menyuruh Neru belok kanan dan memang benar, mobil Aswin terus mengikuti mereka. Aswin menyuruh Neru untuk lebih cepat. Dan Aswin kemudian memeluk Neru dengan ketat. Neru menjadi sangat terganggu karena itu. Padahal itu Aswin lakukan hanya untuk mengelabui Vamsi. Seakan-akan Neru adalah pacarnya. Aswin melakukan aksi-aksi tambahan agar Vamsi yakin mereka pacaran. Tetapi hal itu membuat Neru menjadi merinding dan gimana gitu rasanya. Mereka berhenti untuk makan semangka. Aswin semakin menjadi-jadi. Akhirnya Vamsi berpikir Aswin sudah punya pacar. Kecurigaannya tidak beralasan, dia pun pergi. Aswin menyuruh Neru berhenti. Dia menjelaskan tentang hal yang terjadi, tapi Neru terlihat sangat terganggu dengan hal itu. Kejadian tadi telah membuat perasaan cinta tumbuh di hatinya. Aswin tidak menyadari hal itu. Karena Neru hanya diam, Aswin meminta maaf. Neru menjawab dengan suara datar, "Indu menunggumu." Aswin mengira Indu memanggilnya untuk masalah pribadi mereka. Ternyata dia dipanggil
untuk menginformasikan bahwa dia diterima untuk bekerja di perusahaan itu. Dia diterima karena memiliki kemampuan dalam olahraga. Untuk merayakan itu, Aswin membeli ladu dan menyuap Neru. Dia bilang, anak kami yang pertama akan diberi nama Neru. Dia memeluk Neru dan bilang, kamu teman terbaikku. Pelukan Aswin kembali membuat hati Neru berdetak kencang. Semua itu terjadi karena cinta di hati Neru mulai bertumbuh. Neru menatap kepergian Aswin dengan berbagai rasa. Kehidupan Aswin menjadi berbunga-bunga. Neru berada di antara Aswin dan Indu dengan terus berusaha menyatukan cinta mereka dan memendam cintanya sendiri. Aswin diberi tugas oleh Indu untuk membuat laporan proyek pada perusahaan mereka. Aswin yang masih karyawan baru tentu saja kesulitan. Kembali dia meminta bantuan Neru. Mereka berdua bekerja lembur semalaman. Saat pagi hari, terdengar bel pintu berbunyi. Aswin membuka pintu dan yang datang adalah ayah Neru. Dia sangat terkejut melihat Aswin ada di situ dan baru bangun dari tidurnya. Melihat penampilan Aswin yang berantakan, ayah Neru menjadi curiga. Saat Neru datang, dia melontarkan pertanyaan curiganya. Mereka berdua mencoba menjelaskan, tapi ayah Neru tidak menerima penjelasan mereka. Dalam hatinya dia bilang, melihat hubungan mereka bisa-bisa, mereka akan melakukan upacara pemberian nama. Saat bersamaan, Ibu Aswin menelpon untuk menanyakan Aswin yang tidak pulang. Ayah Neru dengan cepat meminta teleponnya dan bicara dengan Ibu Aswin. Ibu Aswin tidak mengerti situasinya, tapi mengiyakan saja apa yang dibilang ayah Neru. Mereka bersepakat mencari waktu untuk bicara tentang pernikahan Aswin dan Neru. Aswin datang ke ruangan Neru dan membelikan flash disk. Dia bilang, saya bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Indu terlihat kagum atas apa yang dikerjakan Aswin. Padahal itu hasil kerja keras Neru. Untuk pertama kalinya Indu mau berjabat tangan dengan Aswin. Indu mengajak untuk minum kopi. Saat Aswin dan Indu akan keluar, muncul Vamsi dan gengnya. Dia menyuruh mereka menculik Neru. Aswin mengejar mereka dan Indu menelpon polisi. Kejar-kejaran pun terjadi. Aswin kehilangan jejak mereka. Mobil Vamsi memasuki suatu tempat. Vamsi kemudian menyiksa Neru. Rupanya dia sudah mengetahui semua yang dilakukan Neru dan Aswin untuk memisahkan dia dengan Indu. Saat Neru sedang dipaksa Vamsi untuk menelpon Indu, Aswin datang. Terjadi perkelahian dan Aswin menghajar anak buah Vamsi. Duel mereka agak berimbang, tapi akhirnya Aswin berhasil mengajak Vamsi. Polisi datang dan memisahkan mereka. Mereka dibawa ke kantor polisi. Indu tiba di kantor polisi juga. Dan Vamsi berusaha membela dirinya. Dia mengeluarkan rekaman CCTV bioskop dan terlihat Neru yang memakai cadar saat di bioskop. Untuk bisa menenangkan situasi itu, Neru bilang semua dia lakukan bukan untuk Aswin tetapi untuk Vamsi. Dia mulai mengurai dari parfum, kejadian di bioskop, dan bra di tempat Vamsi. Dia juga mengaku bahwa Vamsi adalah pacarnya. Vamsi membela diri, tapi Indu sudah tidak percaya lagi padanya. Vamsi yang sudah terjebak bilang, Aswin menjebakku. Indu bertanya, mengapa Aswin menjebakmu? Spontan Vamsi mengatakan, dia membalas karena aku menjebaknya di Delhi dulu. Rahasia terbongkar. Aswin kemudian menceritakan kejadian sebenarnya, dan Vamsi tidak bisa berbohong lagi. Indu menjadi sangat marah. Dia kemudian bilang, Pak, saya melihat mereka menculik gadis ini. Saya siap bersaksi di pengadilan. Polisi akhirnya memasukkan mereka ke sel tahanan. Neru mau menjelaskan, tetapi Indu tidak mendengar dan mengajak Aswin untuk pergi. Neru hanya menatap kepergian mereka. Neru dimarahi temannya karena pengakuan yang dia lakukan di kantor polisi. Dia berterus terang itu dia lakukan karena begitu besar cintanya kepada Aswin. Dia rela berkorban, yang penting Aswin bahagia. Sebuah pengorbanan cinta yang sangat tulus telah dilakukan Neru. Aswin dan orang tua Neru mengantar Neru ke bandara. Terjadi perpisahan di antara mereka. Aswin yang belum menyadari akan cinta Neru yang begitu besar terlihat biasa-biasa saja. Tetapi lain halnya dengan Neru, dengan sangat berat dia harus pergi ke Amerika untuk menghindari Aswin dan meninggalkan cintanya. Saat Aswin masih di bandara,
Indu menelpon dan mengabarkan bahwa ayahnya telah merestui hubungan mereka. Dia juga mengatakan akan ada turnamen kabadi yang harus diikuti Aswin. Saat pertandingan dilangsungkan, Aswin meneriaki nama Indu sebagai pemberi semangat baginya. Biasanya yang muncul adalah bayangan Indu, tetapi hari ini yang muncul adalah bayangan Neru. Dia akhirnya menyadari bahwa Indu sudah tidak ada lagi di hatinya, telah diganti dengan Neru. Dalam pencarian cintanya, dia menemukan cinta yang lain, yaitu cinta Neru. Akhirnya, mereka kalah dalam pertandingan itu. Bayangan Neru terus mengganggu pikirannya. Dia berusaha menghubungi Neru, tapi tidak bisa terhubung. Karena Neru tidak bisa dihubungi, dia pergi menemui teman Neru. Teman Neru memberitahu bahwa Neru mencintai Aswin. Dia pergi ke Amerika untuk melupakan Aswin. Aswin menjadi terdiam. Aswin pulang dan terus mengingat kenangan bersama Neru. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Aswin, dia pergi menjemput Vamsi. Malamnya, Aswin pergi menemui Indu dan orang tuanya. Orang tua Indu menerima Aswin dengan gembira dan memperkenalkan Aswin kepada tamu-tamu di situ. Ayah Indu bilang dia akan menikahkan Indu dengan Aswin. Namun Aswin meminta maaf dan kemudian menunjukkan cincin dan bilang, ambil kembali ini Indu. Indu terlihat tidak percaya akan hal itu. Aswin kemudian bilang, di saat aku mencari-cari kamu, aku menemukan cinta sejatiku, yaitu Neru. Dia kemudian mengulas semua alasan mengapa cintanya kepada Neru bisa tumbuh. Aswin kemudian bilang lagi, jika aku tinggal denganmu, saya akan menipumu dan diri saya sendiri. Dan sangat tidak adil bagi Neru. Karena itu, aku mundur dari cintamu. Neru sangat mencintaiku, tetapi Vamsi juga sangat mencintaimu. Karena itu, saya telah mengeluarkannya dari penjara. Dan Vamsi kemudian memunculkan wajahnya. Aswin menutup kata-katanya dengan bilang, tolong Indu, bebaskan aku dari cinta ini. Dan izinkan aku menemui Neru. Ayah Indu akan marah, tapi Indu menghentikan ayahnya. Dan kemudian memuji Aswin, Vamsi, dan Neru. Dan sedikit menyalahkan dirinya. Dia akhirnya mengulurkan tangan meminta cincin dari Aswin dan menyuruh Aswin pergi. Aswin kemudian berangkat ke Amerika menemui Neru cintanya. Dan film pun tamat. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.